Om Swastiastu. Di sini saya Ngurah Gede Prema Satya Ananda dari kelas 4B dengan NIM 2015091047. Di sini saya akan membawakan materi tentang audit SITI menggunakan framework COVID-5. Baik, untuk materi yang pertama, di sini saya membawakan referensi dari jurnal yang berjudul Evaluasi Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Rumah Sakit Ganesha dengan menggunakan kerangka kerja COVID-5. Adapun permasalahan penelitiannya yaitu berdasarkan jurnal Evaluasi Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Rumah Sakit Ganesha didapatkan sebuah permasalahan penelitian, yaitu yang pertama, pada sisi SDM masih terdapat staf rumah sakit yang melakukan kesalahan penginputan data pasien. Yang kedua, kesalahan dalam mendata rekam medis pasien yang berdampak pada penentuan obat pasien. Yang ketiga, kesalahan penginputan data pembayaran administrasi pasien dan masalah verifikasi BPJS, yaitu untuk mengklaim biaya kesehatan serta belum adanya integrasi sistem BPJS serta belum dilakukannya maintenance database pasien, dan apabila tidak dilakukan maintenance, maka data pada rumah sakit Ganesha itu tidak valid. Untuk framework yang digunakan pada jurnal Evaluasi Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Rumah Sakit Ganesha ini menggunakan framework COVID-5. Sedangkan domain yang digunakan yaitu ada 4. Yang pertama ada IDM 4, yaitu memastikan pengoptimalan sumber daya. Lalu ada APO 7, yaitu mengatur sumber daya manusia. Yang ketiga ada DSS 6, yaitu mengelola dan mengontrol proses bisnis. Dan yang terakhir ada MEA 3, yaitu monitor, evaluasi, dan penilaian kesesuaian dengan kebutuhan eksternal. Proses atau alur yang dilakukan untuk mengauditi rumah sakit Ganesha adalah dengan melakukan survei atau kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk mendapat data yang akurat, dilakukan teknik triangulasi metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan informasi yang sama dengan metode yang berbeda, dan pengumpulan informasi dengan metode yang sama pada informan. Teknik analisis data dilakukan dengan 3 cara sebelum merumuskan rekomendasi perbaikan. Analisis kematangan saat ini diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. Analisis kematangan yang diharapkan diperoleh dengan teknik wawancara kepada pemimpin organisasi atau manajer TI atau CIO. Selanjutnya, analisis kesenjangan diperoleh dengan membandingkan level antara tingkat kematangan yang diharapkan dengan tingkat kematangan saat ini. Hasil perbandingan saat ini disebut jarak atau gap yang harus diperkecil organisasi dalam kurun waktu tertentu dengan cara melaksanakan rekomendasi perbaikan yang dilakukan oleh peneliti. Untuk subjek atau pihak yang diaudit pada jurnal ini adalah pimpinan organisasi atau manajer TI atau CIO Rumah Sakit Ganesha. Dalam hasil audit didapatkan hasil analisis tingkat kematangan, rata-rata analisis kuesioner, evaluasi, dan analisa dokumen, dan analisis tingkat kesenjangan. Adapun penjelasan dari hasil audit tersebut adalah yang pertama, ada analisis tingkat kematangan, yaitu melakukan penilaian terhadap masing-masing aktivitas berdasarkan hasil kuesioner seluruh responden. Setelah masing-masing aktivitas memperoleh nilai, selanjutnya penulis menggabungkan seluruh nilai aktivitas dan mencari rata-rata untuk mendapatkan tingkat kematangan saat ini pada tiap domain. Yang kedua ada rata-rata hasil analisis kuesioner. Hasil dari rata-rata seluruh domain proses lalu dibuatkan untuk menentukan level kematangan yang sesuai dengan penilaian ISO atau IEX 15504. Adapun tabel dari setiap proses domain bisa dilihat di gambar ini. Lalu yang ketiga ada evaluasi dan analisis dokumen. Setelah hasil yang didapatkan dari
penyebaran kuesioner, selanjutnya dilakukan studi dokumen untuk memvalidasi hasil kuesioner dengan dokumen yang ada. Analisis dokumen dilakukan dengan melihat langsung dokumen yang terkait dengan domain proses IDM, IDM4, APO7, DSS6, dan MEA3. Kemudian hasil tingkat kematangan yang telah diperoleh dari analisis kuesioner sebelumnya kemudian akan dibandingkan dengan dokumen yang ada sesuai dengan kategori penilaian dari ISO IEC 15504. Dokumen yang diperoleh akan dijabarkan pada tabel berikut. Nah, seperti ini penjabaran dokumen yang dibuat. Lalu yang keempat adalah ada analisis tingkat kesenjangan. Berdasarkan hasil yang didapat dari hasil perhitungan kuesioner dan studi dokumen, maka akan dilakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan tingkat kematangan saat ini dan tingkat kematangan yang diharapkan agar mendapatkan jarak atau gap yang dapat dilihat pada gambar A. Dengan demikian, kondisi dari semua domain dapat digambarkan dengan diagram pada tabel B. Lalu untuk rekomendasi perbaikan IDM 4 ada dua, yaitu rekomendasi jangka pendek dari 2019 sampai 2021 dan rekomendasi jangka panjang dari 2019 sampai 2023. Untuk rekomendasi jangka pendek dilakukan pelatihan tentang cara pengoperasian sistem informasi yang digunakan di Rumah Sakit Ganesha kepada staf terkait agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan administrasi. Lalu rekomendasi jangka panjang pada pelayanan di Rumah Sakit Ganesha sebaiknya diupdate dengan sistem baru seperti misalnya SMS Gateway. Lalu ada juga rekomendasi perbaikan DSS6 sampai AP06. Di sini juga mempunyai dua rekomendasi, yaitu rekomendasi jangka pendek dan rekomendasi jangka panjang. Untuk rekomendasi jangka pendek dibuatkan sistem agar BPJS dapat mengakses data pasien atau pihak rumah sakit dapat mengakses data anggaran yang dimiliki oleh setiap pasien yang menggunakan BPJS. Adapun rekomendasi jangka panjang yaitu membuatkan kartu khusus yang dapat menyimpan data pasien, di mana dari kartu ini akan tertera data diri pasien menggunakan yang pasien tanggungan yang diberikan oleh pihak BPJS serta nominal pertanggungan. Yang ketiga ada rekomendasi perbaikan MEA3. Di sini juga ada dua. Yang pertama itu ada rekomendasi jangka pendek, di mana penambahan loket pada apotek di rumah sakit dapat untuk melayani pasien dengan lebih cepat. Dan yang kedua ada rekomendasi jangka panjang, yaitu pembuatan sistem pemesanan obat untuk dokter. Jadi pada saat pasien ingin mengambil obat akan langsung disediakan oleh apoteker. Baik, di sini kita lanjut ke analisis jurnal yang kedua, yaitu Audit Sistem Elektronik Medical Record atau IMR pada Rumah Sakit Umum Kasih Ibu yang menggunakan framework COVID-5. Adapun permasalahan penelitiannya, di mana berdasarkan jurnal ini saat ini adalah sistem IMR Vesalius, dan didapatkan sebuah permasalahan penelitian pada implementasi sistem Vesalius, yaitu tidak sesuainya laporan-laporan yang dihasilkan karena terjadinya kesalahan input oleh petugas. Lalu yang kedua ada sistem terkadang mengalami tidak dapat dioperasikan pada sisi petugas pada saat pemasukan data, namun proses pemasukan data masih dapat diselesaikan. Ini termasuk ke dalam sistem error. Dan yang ketiga ada permasalahan lainnya yang belum diketahui yang dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan dan pengawasan dalam penggunaan sistem Vesalius, sehingga belum diketahui penyebab dari kesalahan tersebut secara terperinci. Untuk framework yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan COVID-5, sedangkan domain yang digunakan yaitu ada 7. Yang pertama ada EDM04, APO07, APO01, BAI 08, DSS01, DSS06, dan MEA02. Untuk proses alur audit ini
ada dua. Yang pertama itu ada metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan wawancara. Yang kedua ada menentukan domain dan proses. Yang ketiga ada kuesioner atau angket. Yang keempat ada peninjauan terhadap dokumen, dan yang kelima ada observasi. Lalu untuk metode analisis datanya, yang pertama itu ada studi literatur, yang kedua ada pengamatan, dan yang ketiga ada penelusuran dokumen. Untuk subjek atau pihak yang diaudit pada jurnal Audit Sistem Elektronik Medical Record pada Rumah Sakit Umum Kasih Ibu adalah pimpinan organisasi atau manajer TI atau CIO Rumah Sakit Umum Kasih Ibu. Untuk hasil audit ini, yang pertama ada hasil analisis tingkat kapabilitas saat ini. Nah, pada penilaian tingkat kapabilitas atau capability level kondisi saat ini, tata kelola sistem IMR didapat dari perhitungan dari rekapitulasi hasil kuesioner tingkat kapasitas atau capability level. Yang kedua ada tingkat kapabilitas yang diharapkan. Tingkat kapabilitas yang diharapkan pada tata kelola sistem IMR berada pada level 5, yaitu predictable process, yang artinya di mana seluruh proses yang ada sudah dapat dijalankan dengan baik dan berpedoman sesuai dengan peraturan Kemenkes dan SOP yang telah ditetapkan, dan menentukan batas dari kontrol pada setiap proses yang dilakukan dalam mengelola dan mengoperasikan sistem IMR pada Rumah Sakit Umum Kasih Ibu. Yang ketiga itu ada hasil pengelolaan data. Kesenjangan atau gap didapat dari hasil pengurangan antara tingkat kapabilitas yang diharapkan dengan tingkat kapabilitas yang didapat saat ini. Pada audit tata kelola teknologi sistem IMR, hasil dari perhitungan tingkat kapabilitas atau capability level memiliki kesenjangan atau gap yang memiliki jarak yang paling besar, yaitu proses BAI 08 atau Managed Knowledge dan DSS 06 atau Managed Operation. Kemudian data disajikan dalam bentuk grafik yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah, untuk rekomendasi perbaikan, yang pertama itu ada proses IDM 04, proses APU 07. Nah, untuk IDM 04 melakukan pemantauan terhadap sumber daya dan kemampuan TI di Rumah Sakit Umum Kasih Ibu. Bagaimana kinerja dari sebuah sumber daya mengoperasikan sistem EMR terhadap target yang telah ditentukan. Lalu untuk proses APU 01, staf Rumah Sakit Umum Kasih Ibu menjalankan proses bisnis sesuai dengan pedoman dan kebijakan internal rumah sakit maupun eksternal atau kebijakan pemerintah yang berlaku. Untuk proses manajemen RSU Kasih Ibu menempatkan staf sesuai dengan identifikasi yang tepat untuk mengoperasikan dan mengelola sistem EMR sesuai dengan verifikasi kompetensi, kemampuan, dan pengalaman kerja. Untuk proses BAI 08, yaitu merancang skema pelatihan secara berkala mengenai pembaharuan kebijakan dan atau update sistem EMR yang tersedia. Untuk proses DSS 01, kesiapan seluruh staf RSU Kasih Ibu menjaga dan melaksanakan prosedur operasi standar yang telah ditentukan sebelumnya, dan adanya kegiatan pemantauan dalam melaksanakan prosedur operasi. Untuk proses pemantauan dalam melakukan pengupdatean data, rekam medis maupun non-medis pasien pada sistem EMR untuk memastikan yang informasi atau output yang keluar dapat dipertanggungjawabkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada jurnal yang ketiga, yaitu Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan framework COVID-5 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres. Berdasarkan jurnal Audit Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan framework COVID-5 pada RSUD Kalideres didapatkan sebuah permasalahan penelitian, yaitu kurangnya penerapan teknologi informasi secara menyeluruh pada unit yang ada di RSUD Kalideres. Yang kedua, kurangnya integrasi, efisiensi, dan kemudahan pelaporan jika tidak diterapkan TI yang sempurna atau menyeluruh. Framework yang digunakan pada jurnal ini
menggunakan framework COVID 5, sedangkan domain yang digunakan yaitu DSS atau Domain Deliver Service and Support. Proses atau alur yang dilakukan untuk mengaudit Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres ini terdiri dari 4 alur atau tahapan utama, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap rekomendasi. Untuk detail lebih jelas dari keempat tahapan ini bisa dilihat pada gambar di bawah. Untuk subjek atau pihak yang diaudit pada jurnal ini adalah pimpinan organisasi atau manajer TI atau CIO Rumah Sakit Umum Daerah Kalideres. Adapun penjelasan dari hasil audit tersebut adalah pengujian dilakukan pada domain proses DSS, yaitu pada DSS 01, DSS 03, dan DSS 04. Di mana hasil perhitungan pada nilai capability level berdasarkan penelitian kuesioner yang diberikan kepada responden. Domain yang terpilih sebagai hasil penelitian ini yaitu DSS 01, DSS 03, dan DSS 04 dengan hasil rating level dan tingkat kapabilitas yang dapat dijelaskan pada poin-poin di bawah ini. Yang pertama ada DSS 01, di mana proses kegiatan operasional sudah diterapkan dan dikelola dengan baik, tetapi pada standar untuk kegiatan operasional belum sepenuhnya diterapkan, tetapi sudah mencapai kondisi yang cukup matang. Yang ketiga ada DSS 03, manage problem, belum memiliki standar yang cukup baik pada pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir ada DSS 04, di mana manage continuity belum memiliki standar yang cukup baik pada pelaksanaan kegiatan perencanaan bisnis ke depannya. Itu rekomendasi yang diberikan pada domain proses DSS 01 manage operation adalah dalam keseluruhan kegiatan operasional atau sistem yang sedang berjalan perlu dibuatkan kebijakan. Untuk mengelola kerjasama dengan pihak ketiga atau TI outsourced perlu diberikan kebijakan SOP dalam kegiatannya. Lalu, untuk rekomendasi perbaikan DSS 03 dapat diberikan pada domain DSS 03 Manage Problem ketika menemukan masalah pada kegiatan operasional atau sistem yang sedang berjalan. Sebaiknya dibuatkan sebuah SOP seperti tahap-tahap pelaporan, klasifikasi masalah, dan dokumentasi hasil dari penyelesaian masalah. Untuk rekomendasi perbaikan DSS 04, Manage Continuity adalah untuk pelayanan utamanya agar lebih ditingkatkan dengan menerapkan IT mengacu pada standar minimal yang sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan tentang Sistem Manajemen Rumah Sakit. Nah, untuk referensinya bisa dilihat di sini. Baik, mungkin itu saja review dari ketiga jurnal yang sudah saya bacakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih.